dan dengan tidak menyebut berapa hal, banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Siapa dalam hidupnya pernah punya catatan kegagalan? Siapa dalam hidupnya punya daftar apa yang dialami dalam ketidakenakan itu? Sayang, gereja-gereja karismatik terlalu memperkosa firman Tuhan. Hanya berkata berkat, uang, sukses, bisa beli mobil, punya rumah, punya ini, bisa itu. Tapi kita tidak pernah diimbangi dalam kegagalan. Maka itu tidak sedikit pendeta-pendeta karismatik sombong, betul? Menyebut diri hamba, tapi penampilannya kayak bos. Betul tidak? Di mana sifat hamba itu? Karena khotbah yang salah. Saudara, saya ingin semua anak-anak Tuhan yang bergabung dalam persekutuan usahawan Kristen yang Angels internasional ini, saudara jangan jadi orang sombong. Mari kita melihat ini, berhasil itu untuk apa? Saudara, apapun juga yang Papa surgawi kita buat untuk kita, dengar, apapun juga yang Papa surgawi kita buat untuk kita, selalu ini harus ada di konsep kita, khususnya para pengusaha, orang-orang yang sukses, yang dilihat oleh dunia bahwa orang itu sukses. Ingat, setiap kali Papa kita berbuat sesuatu untuk kita, itu selalu dia mikirkan yang harus diberkati ini siapa. Saya ajak saudara berpikir begini. Jadi apa saja yang Papa kita buat untuk kita, saudara, dia itu selalu mikir bagaimana orang-orang lain itu bisa keberkatan. Mari kita buka Efesus pasal pertama. Saya akan berikan beberapa contoh ini. Inilah waktunya kita orang-orang karismatik bertobat betul-betul. Dan Efesus pasal 1 ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang apanya jemaat Efesus, imanmu di dalam Tuhan Yesus. Dengar, setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan titik, bukan berhenti, bukan stop di situ. Selalu. Nanti saya tunjukkan beberapa bukti di Perjanjian Baru. Dan tentang apa? Kasihmu kepada siapa? Terhadap semua orang kudus. Tolong, kalau saudara kenal pendeta-pendeta karismatik yang khotbahnya duit terus, berkat terus, sukses terus, baca ayat ini. Alkitab menuliskan, setiap kali Tuhan berbicara tentang iman kita di dalam Tuhan Yesus, Dia pasti berbicara tentang kasih kita kepada orang lain. Catat ini baik-baik. Maka itu kalau pendeta saudara hanya khotbah berkat, setiap kesaksian, oh saudara bulan lalu saya dapat cincin berlian gratis, bulan sebelumnya saya dapat mobil, dapat ini, tanya kok enggak betul? Kenapa enggak kamu bagi? Jadi kalau ada pendeta cuma saksi berkat, tapi tidak pernah menyaksikan dibagikan kepada siapa, itu penipu itu saudara. Karena Alkitab selalu berkata, di mana ada iman kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, harus ada penyalurannya. Kasih kita kepada orang lain bagaimana? Dengarkan.
Enak Tuhan mendengar kesaksian para pendeta yang kaya-kaya, tapi tidak pernah menyaksikan bagaimana kasihnya kepada orang lain. 2 Petrus 1. Jadi catat lagi sekali prinsip ini. Setiap kali Tuhan kita berfirman tentang iman kita, sisi yang kedua dia harus bilang, kasihmu bagaimana. Kalau hanya iman saja, maka Kristen itu perampok semua di sini. Hanya merampok surga, merampok Tuhan. Itu yang saya sedih. Maaf jangan ada yang tersinggung, tapi fakta. Saudara yang punya waktu, coba itu kata perpuluhan. Dengar ya, kata perpuluhan itu cuma disebut 30 kali di Alkitab. Saudara boleh lihat internet kan? Bayangkan sebuah kata yang hanya disebut 30 kali saja di antara puluhan ribu ayat Alkitab ini. Tapi pendeta karismatik bisa khotbah hampir tiap minggu. Kalau bukan karena mata duitan, nggak mungkin dia punya bahan khotbah itu terus menerus. Cuma 30 kali disebut di Alkitab, bisa jadi bahan khotbah yang nggak habis-habis. Sudah waktunya orang-orang Kristen tidak jadi bodoh. Jangan mau dibohongi oleh pendeta-pendeta yang khotbahnya uang. Kalau mereka khotbah uang, harus diimbangi khotbah kekudusan. Kalau mereka khotbah uang, harus diimbangi dengan khotbah-khotbah yang lain. Tidak boleh perpuluhan saja. Sudah waktunya. Tidak sedikit gereja mengancam, kalau kamu nggak bayar perpuluhan, bangkrut usaha, kena kanker kamu. Ngeri sekali. Kalau dengar ada pendeta khotbah seperti itu, ada kutuk nanti di perusahaan. Tidak ada ayat itu. Apa kita tidak sekejam itu? Maka itu yang kita harus kenal sebelum kita berhasil. Kita harus tahu kegagalan. Kenapa? Setelah kita belajar supaya tidak sombong, tapi lebih daripada itu, orang yang pernah gagal, hancur-hancuran, lalu bisa berhasil, pasti orang itu gak akan medit. Betul tidak? Gak akan pelit, karena dia tahu bagaimana orang susah itu. Tapi orang yang berhasil gak pernah gagal, dia pasti pelit. Karena dia merasa ini jerih payahku, ini usahaku, maka dia akan sayang untuk mengeluarkan sesuatu. 2 Petrus 1 mulai ayat yang kelima. Justru saya tidak menemukan ayat lain dalam kitab suci kita yang mempunyai 3 penekanan dalam satu kata yang sama, tapi dalam kalimat, dalam bentuk yang berbeda. Justru karena itu kamu, siapa? Kita. Saya ulangi lagi. Justru karena itu kita, siapa? Kita, gereja Tuhan, harus. Ini yang mengherankan. Sudah ada kata harus, ditambah kedua dengan apa? Sungguh-sungguh, ditambah kata ketiga berusaha. Coba, buat saya ini firman lebih penting dari yang lain karena ada 3 penekanan. Harus, dengan sungguh-sungguh, berusaha. Coba renung. Berarti kita boleh sembarangan, nggak boleh main-main nggak dengan hal ini. Kalau penekanannya harus, dengan sungguh-sungguh berusaha, ini luar biasa. Saya berani berkata, hampir 1.000 orang yang ada hari ini, panitia tadi kursinya berapa banyak? 500. Penuh begini. Nah, coba dengar. Saya maaf kalau ada yang sudah pernah dengar, oke, tapi saya berani berkata, pasti di antara sekian ratus orang ini
dan dengan tidak menyebut berapa hal, banyak hal lain.